selamat berjumpa kembali di mata pelajaran fisika. Oke, hari ini kita sudah masuk bab yang kedua ya. Nah, bab kedua ini judulnya adalah vektor. Vektor di sini nanti akan ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang perbedaan besaran vektor dan skalar. Kemudian yang kedua notasi vektor dan besar vektor. Yang ketiga penguraian vektor. Yang keempat vektor satuan. Dan yang terakhir operasi penjumlahan dan penguraian vektor. Oke, setiap apapun yang kita pelajari pastinya bermanfaat untuk manusia. Begitupun dengan vektor. Vektor ini merupakan ilmu dasar yang akan bermanfaat untuk kita, kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di modul yang sudah kalian baca di halaman 37 tentang vektor, di situ ada salah satu aplikasi ya, digambar. Itu ada sirkuit Mandalika NTB yang nantinya akan digunakan untuk penyelenggaraan balap MotoGP tahun 2021. Nah, di sirkuit Mandalika itu nanti ada suatu titik yang namanya lomba MotoGP, pasti nanti akan bergerak ya ke titik dan kembali ke titik awal. Nah, di situ ada tentang vektornya. Oke, nanti kita pelajari lebih dalam. Terus salah satu aplikasinya lagi adalah pada sistem navigasi pesawat terbang. Di situ ada vektor ya. Kemudian bisa digunakan untuk yang mau mengambil jurusan teknik atau arsitek, itu pasti dasarnya adalah vektor. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian yang A. Apa sih bedanya besaran vektor dan skalar? Seperti yang sudah kalian baca di sini, besaran vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah. Nilai itu berupa besaran ya atau angka dan ada arahnya. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lain banyak. Nah, sedangkan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi tanpa arah kalau skalar. Contohnya adalah jarak, kelajuan, energi, dan lain-lain. Nanti bisa kalian cari sendiri ya besaran vektor dan skalar di modul atau di sumber yang lainnya. Kemudian yang B, kita akan mengenal notasi vektor dan besar vektor. Notasi vektor itu digambarkan dengan tanda panah. Di sini ada titik awal, titik pangkal, dan ada titik ujung. Nah, ini lambang atau besar vektornya dituliskan huruf, misalkan vektor F ya, huruf F, nanti di atasnya ada tanda panah kecil. Atau biasanya bisa juga dituliskan dengan huruf F, tapi dia tebal atau diboldkan. Nah, ini contoh vektor dari F. Bisa saja nanti vektornya adalah A, berarti nanti nulisnya A, nanti di atasnya ada tanda panah kecil ya. Misalkan vektornya V, berarti V tanda panah kecil. Vektornya C, berarti C tanda panah kecil. Nah, jadi tergantung di soal. Nah, cara membacanya vektor yang ini, vektor gaya F sebesar 2 Newton ke kanan. Jadi kita bisa menggunakan arahnya kanan, kiri, atas, bawah. Kalau yang ini ke kanan ya, atau bisa juga menggunakan arah mata angin. Ini utara, ini selatan, timur, barat. Kalau kita ubah ke arah mata angin, maka nanti vektor ini, vektor gaya F itu sebesar 2 Newton ke timur. Itu contoh yang paling sederhana. Nah, di sini kita coba bahas contoh lain lagi. Ini misalkan, ini ada tanda panah nih ke arah sini. Ini dibacanya adalah vektor gaya F1 2 Newton ke kiri atau 2 Newton ke barat kalau kita menggunakan arah mata angin. Coba nih, ini ada vektor F2, berarti ini dibacanya vektor F2. Misalkan satu tanda ini 1 Newton ya, ini 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, berarti F2 sama dengan 3 Newton ke atas, atau F2 sama dengan 3 Newton ke arah utara ya. Oke. Kalau yang ini gimana? Yang ini berarti F3 sama dengan 3 Newton ke bawah, atau F3 sama dengan 3 Newton ke selatan. Nah. Lanjutkan
mengerjakan bagian yang C, yaitu penguraian vektor. Ternyata sebuah vektor itu bisa kita uraikan ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Di sini sudah ada contohnya, yaitu vektor V ya. Di sini vektor V. Vektor V tersebut membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Nah, kalau kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y, nanti kita tarik garis putus-putus. Ini sudah Ibu kasih tanda merah. Di sini nanti akan terbentuk Vx, artinya vektor V pada sumbu X, dan di sini nanti akan terbentuk Vy, vektor V pada sumbu Y. Nah, kita akan gunakan trigonometri. Di sini ada sin, ada cos. Nah, untuk sin alfa berarti sisi depan dibagi sisi miring. Nah, sisi depan dari sudut ini adalah yang ini dan besarnya sama dengan Vy. Untuk sisi miringnya adalah yang ini, adalah vektor V-nya, dan sisi sampingnya adalah yang di sini. Berarti ini Vx. Jadi sin alfa sama dengan depan dibagi miring. Depannya adalah Vy dibagi dengan miringnya V. Jadi kalau kita mau mencari Vy sama dengan V dikali sin alfa. Sama caranya untuk cos alfa juga ya. Berarti cos alfa itu kan cos alfa sama dengan sisi samping dibagi dengan miring. Sisi sampingnya adalah Vx dan sisi miringnya adalah V. Sehingga ketika kita mencari nilai Vx, maka V dikali cos alfa. Nah, karena vektor itu memiliki nilai dan arah, maka cara menentukan dari nilai vektor kita akan menggunakan tanda mutlak ya, yang hasilnya nanti harus selalu positif. Jadi vektor V besarnya atau nilainya adalah sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kalau kalian perhatikan, ternyata ini sama saja dengan rumus Pitagoras waktu di kelas SMP, di kelas 1, 2, atau 3 di SMP ya. Nah, untuk menentukan arahnya kita akan menggunakan tangan alfa. Tangan alfa yaitu sisi depan dibagi samping. Sisi depannya adalah Vy dan sisi sampingnya adalah Vx. Jadi tangan alfa sama dengan Vy per Vx. Kita langsung saja example contoh soalnya biar kalian lebih paham. Di sini Ibu sudah gambarkan ya di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini ada vektor V besarnya 6 Newton dan arahnya itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, uraikan vektor V berikut, kemudian tentukan nilai dan arah vektor. Kita langsung jawab saja. Pertama, kita uraikan dulu vektor V-nya ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Nanti akan didapatkan Vx dan Vy seperti gambar yang di sini ya, yang sudah Ibu gambar. Nah, langkahnya yang pertama kita diminta untuk menguraikan vektor V. Maka seperti yang sudah dibahas di awal, karena ada dua, ada Vx dan Vy, maka Vx sama dengan V cos alfa seperti di sini ya. V-nya sudah ada dari soal 6 dan cos alfa, alfanya 60 derajat. Jadi 6 dikali cos alfa. Kalian masih ingat dengan trigonometri untuk sudut istimewa? Itu ada sin, ada cos dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Harusnya kalian sudah menghafal ini ya kalau di matematika sudah belajar. Tapi kalau belum, kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik. Nanti silakan diklik cos 60 itu hasilnya berapa. Nah, ternyata cos 60 itu adalah setengah. Jadi 6 dikali setengah, maka nilai Vx-nya adalah 3 Newton. Kemudian untuk Vy-nya juga caranya sama. Vy sama dengan V kali sin alfa. V-nya 6, sin 30, yaitu setengah akar 3, maka Vy sama dengan 3 akar 3 Newton. Bagaimana mencari nilai vektor? Langkah yang kedua, nilai vektor V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sama dengan akar dimasukkan ya, tadi V-nya sudah dapat 3 kuadrat, kemudian ditambah Vy-nya adalah 3 akar 3. Berarti 3 akar 3 dikuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. 3 kuadrat di sini 9. Akar 3 dikuadratkan, hasilnya 3. Berarti 9 dikali 3 adalah 27. Kemudian kita hitung 9 tambah 27 adalah 36. Jadi akar 36 adalah 6 Newton. Jadi ini adalah nilai dari vektor V-nya, 6 Newton. Balik lagi ya ke sini ya. Sebenarnya ini hanya untuk membuktikan saja sih.
gitu ya. Nah, untuk arah vektor juga sama. Sebenarnya dari soal itu kita sudah tahu arah vektornya. Kemana arah vektornya? Arah vektor V itu adalah membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Tapi di sini kita akan membuktikan, bener nggak sih sudutnya 60 derajat? Caranya kita menggunakan tangan alfa, VY dibagi VX. VY-nya sudah ada dari soal 3 akar 3 dan VX-nya adalah 3. Maka 3 akar 3 dibagi 3 itu ini dicoret ya, jadi hasilnya akar 3. Ternyata kalau kita menggunakan kalkulator saintifik, akar 3 itu merupakan tangan dari sudut 60 derajat, sehingga terbukti ya. Jadi ini pembuktian aja, nilai sama arah untuk pembuktian saja. Oke, selamat belajar, semoga sukses, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. See you next time.